peringatan Hari Migran Internasional. Dan kami datang dari berbagai wilayah, dari Cilacap, dari Bandung, Makassar, dari Jogja ke Jakarta, karena kami juga ingin menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas nasib jutaan pekerja migran di luar negeri yang nasibnya sangat terkatung-katung. Dan kami sangat senang karena ternyata aksi hari ini bertepatan dengan aksi Kamisan. Kami juga ingin menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh gerakan aksi Kamisan untuk memperjuangkan HAM, penegakan HAM dan keadilan bagi korban kekerasan, bagi korban human rights di Indonesia. Kawan-kawan semua, adanya pekerja migran, adanya migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang tambah hari tambah banyak tidak bisa lepas dari kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri. Indonesia bukan negara merdeka. Sejak tahun 1965 kita bukan lagi bangsa yang bisa menentukan nasib kita sendiri. Sejak itu Indonesia sudah masuk ke dalam cengkraman kapitalisme global. Indonesia tidak lebih hanya menjadi negeri yang dijajah untuk kejayaan bangsa-bangsa lain. Kami menyampaikan ini, kawan-kawan semua, karena ada konsekuensi ekonomi dan sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Selain korban yang berjatuhan secara nyawa, penangkapan, pembunuhan, dan lain sebagainya, rakyat Indonesia hari ini dijadikan tunggal sebagai komoditi barang dagangan hanya untuk eksploitasi uang bagi negara. Siapa pekerja migran? Adalah mereka, orang-orang kampung, orang-orang kota yang secara ekonomi sudah tidak bisa hidup di negerinya sendiri. Mereka korban penggusuran, mereka petani yang kehilangan tanah, mereka buruh yang kehilangan kerja, mereka semua rakyat yang tidak sanggup hidup di negerinya sendiri. Kenapa? Karena negeri ini bukan lagi negeri milik kita. Harga bukan negara yang menentukan, tapi investasi asing. Tanah bukan lagi sumber daya untuk rakyat, tapi sekali lagi untuk asing. Kekerasan, human rights yang dialami oleh para aktivis selaras dengan kekerasan dan penggerusan hak ekonomi, politik, sosial, budaya yang kami alami. Setiap tahun sejak Soeharto berkuasa, ketidakmampuan dia menciptakan lapangan kerja dijawab dengan ekspor tenaga kerja. Soeharto, presiden pertama yang telah membuat sebuah program namanya Program Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Sejak itu sampai hari ini Prabowo terus-menerus menjadikan pekerja migran sebagai tumbal bagi program ketidakmampuan mereka menjawab lapangan kerja dalam negeri. Hari ini Prabowo mengatakan 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan, kemana mereka akan dipekerjakan sebagai pekerja migran. Indonesia tidak ada lagi lapangan kerja yang bisa mereka tawarkan. Kenapa itu mereka sama sekali tidak peduli ketika banyak orang-orang berpendidikan S1, S2 yang ketipu sekap di Myanmar dan Thailand. Mereka tidak peduli banyaknya mahasiswa ketipu trafficking ke Jerman atau Polandia. Karena titik terakhir bagi negara ini yang terpenting adalah pengangguran diekspor, uang masuk ke dalam sistem negara. Dan semua ini selaras dalam konsep negara Indonesia ini dijadikan sebuah pendukung sebagai tumbal kejayaan bagi bangsa lain. Dan kenapa itu? Masyarakat selalu dimiskinkan, yang kritis dibungkam dan bahkan dibunuh. Kenapa itu kawan-kawan semua? Kami datang ke Jakarta karena kami ingin menyatakan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang diekspor ke luar negeri. Banyak yang mengalami hukuman mati. Di Hong Kong ada 9 orang yang mati kebakaran bersama majikannya. Mereka semua tidak diberikan bantuan dan ataupun limpahan dana dalam bentuk apapun. Lebih dari itu, banyak kasus penipuan yang bahkan tidak diurus negara. Dalam kesempatan ini, kami ingin menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah menelantarkan kawan-kawan semua korban HAM dan kepada buruh migran dan bahkan sektor-sektor lain itu simpel karena mereka memang bukan negara perwakilan rakyat.
mereka negara perwakilan investasi. Karena itu kami datang di sini untuk menyampaikan solidaritas kami. Pekerja migran tidak hanya berjuang untuk kami sendiri, kami juga berjuang untuk hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya seluruh rakyat Indonesia. Karena harapan terakhir kami adalah bisa pulang ke negeri sendiri, bisa hidup bermartabat, bisa dapat kerja layak, upah layak, dan bisa bersuara sesuai hak demokrasi sebagai rakyat.